SD Negeri Rejosari Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam seminar dan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Acara hari ini akan saya bacakan. Ada yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah perkenalan menti, yang ketiga paparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian tanggapan dari mentor, dan dilanjutkan penutup. Mari kita awali untuk seminar dan hasil laporan pada hari ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk yang selanjutnya perkenalan menti, moga kepada Pak Bowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Triwibowo SPDI NIP 1909-2024-211-2002 jurusan Pendidikan Agama Islam, instansi dari SD Negeri Rejosari Kota Surakarta. Saya peserta MMOC tahap 2 2025. Terima kasih untuk perkenalannya, Pak Bowo. Untuk selanjutnya pemaparan materi terkait dengan seminar dan hasil laporan. Langsung saja kepada Pak Bowo, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih. Saya mau memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Rejosari Kota Surakarta. Nah, ini laporan pelaksanaan orientasi. Jadi setiap hari saya absen ini bagi yang jauh-jauh. Ini laporan pelaksanaan orientasi mengenai video materi, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja, pengenalan fungsi pemerintah lokal. Paparan sekilas tentang guru Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di bagian organisasi Dinas Pendidikan dari kepala sekolah, jabatan fungsional, dan sampai kepada OPT dan satuan pendidikan. Lanjut, jabatan fungsi guru merupakan jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar lanjutan dan sekolah. Kualifikasi, kompetisi dan sertifikasi. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehajar ini. Yang kedua, kompetensi guru pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi serta sertifikat pendidik. Lanjut, tugas utama guru. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik usia di jalur formal. Dan yang kedua, beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih sebagai yang dimaksud dalam sedikit 24 jam. Lanjut, kewajiban guru merencanakan pembelajaran, membimbing, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan serta melaksanakan pembelajaran baik, perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan. Tiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan undang-undang hukum, kode etik guru serta nilai agama dan etika. Kita memelihara kanun persatuan dan kesatuan. Lanjut, tanggung jawab guru. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang ditujukan kepadanya. Lanjut lagi, wewenang guru. Guru berwenang memilih dan menentukan materi strategis, metode pembelajaran, pembimbing dan menilai atau mengevaluasi. Lanjut, paparan mendalam tentang isu, solusi dan inovasi PPPK. Penerapan program Selasa Religi dalam rangka membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia di SD Negeri Rojosari Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. A. Latar belakang masalah. Latar belakang pembentukan pendidikan akhlak mulia bertingkat dari keprihatinan terhadap merosotnya moral dan budi pekerti, khususnya di kalangan peserta didik sekolah dasar. Pendidikan akhlak dipandang krusial karena akhlak mulia menjadi dasar terbentuknya karakter individu yang baik dan masyarakat yang bermoral. Latar belakang masalah, realitanya berlaku tentang budi pekerti akhlak dari pelajar saat ini sangatlah memprihatinkan. Di antaranya mereka cenderung bertutur kata yang kurang baik, bertingkah laku yang kurang sopan, dan tidak lagi patuh terhadap orang tua maupun gurunya. Hal ini tentu saja dipengaruhi kondisi tidaknya pendidikan budi pekerti yang mereka dapatkan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Latar belakang yang masalah, itulah sebabnya saya tertarik untuk mengambil dan memilih SDN Rojosari Kota Surakarta sebagai objek implementasikan pendidikan akhlak kepada para siswanya dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Dari pemaparan di atas, maka seminar ini mengambil judul penerapan program Selasa Religi dalam rangka membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia di SD Negeri Rojosari Kota Surakarta tahun 2024-2025. B. Dan tujuan penerapan program Selasa Religi. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam seminar ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah penerapan program Selasa Religi dapat meningkat karakter akhlak mulia di SD Rojosari Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. B. Manfaat penerapan program Selasa Religi. Nah, ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam seminar ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah penerapan program Selasa Religi dapat meningkatkan karakter akhlak mulia di SD Rojosari Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Yang B. Manfaat penerapan program Selasa Religi. Berdasarkan tujuan penerapan yang hendak dicapai, maka seminar ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penerapan program ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil dari program ini dapat menjadi landasan peningkatan karakter akhlak mulia pada siswa melalui program Selasa Religi. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. B. Manfaat penerapan program Selasa Religi.
Manfaat praktis. Secara praktis penerapan program ini dapat bermanfaat sebagai berikut. A. Bagi siswa dapat meningkatkan karakter berakhlak mulia pada siswa. 2. Bagi guru mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran karakter dan budi pekerti di kelas. Selanjutnya bagi sekolah dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam menentukan arah kebijaksanaan untuk kemajuan sekolah dan memperoleh hasil pengembangan pendidikan karakter budi pekerti dan berakhlak mulia pada siswa. C. Program Selasa Religi. Pendidikan religius tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga melibatkan aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, keteladanan, dan pemberian motivasi agar nilai-nilai agama dapat diinternalisasi dalam diri individu dan menjadi bagian dari perilakunya sehari-hari. C. Program Selasa Religi. Program Selasa Religi di SD Rejoaswari Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. 1. Bulan Januari dari waktu jam 7 sampai jam 7.35 minggu ke-1 sholat berjamaah di halaman sekolah. Terus minggu kedua jam 7 sampai jam 7.35 minggu kedua tadarus Al-Quran. Yang selanjutnya jam 7 sampai jam 7.35 waktu Indonesia Barat minggu ketiga menghafalkan surat-surat pendek. Yang selanjutnya jam 7 sampai jam 7.35 minggu 4 ceramah keagamaan oleh guru agama. Untuk Februari, bulan Februari jam 7 ya itu jam sampai 7 membuka itu sholat berjamaah di halaman sekolah. Terus jam 7 sampai 7.05 ya tak terus lagi di kelas. Jam 7 sampai 7.05 minggu ketiga menghafalkan surat-surat pendek. Jam 7 sampai 7.05 minggu keempat ceramah keagamaan oleh guru agama. Kita lanjut. Pentingnya program Selasa Religi. Pentingnya program Selasa Religi minggu ke-1 surat duha. Pendidikan sholat duha di sekolah adalah upaya untuk mengajarkan dan membiasakan siswa melaksanakan sholat duha. Sholat sunat yang dilakukan pada pagi hari tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang religius, disiplin, memiliki akhlak yang baik serta mendapat manfaat spiritual dan psikologis dari sholat tersebut. Pentingnya program Selasa Religi. Pentingnya program Selasa Religi minggu kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di sekolah memiliki beberapa manfaat penting, termasuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memperdalam pemahaman agama, membangun kebiasaan baik serta mempererat tali persaudaraan antar siswa. Tadarus juga dapat membantu siswa dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, meningkatkan kedisiplinan dan menciptakan suasana belajar yang lebih tenang dan kondusif. Lanjut. Pentingnya program Selasa Religi minggu ketiga menghafalkan surat-surat pendek. Menghafal surat pendek di sekolah memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kemampuan kognitif, penguatan nilai-nilai agama, dan membentuknya karakter yang baik. Selain itu, menghafal surat pendek juga membantu siswa dalam menjalankan ibadah sehari-hari seperti sholat. Lanjut, Selasa Religi minggu keempat, ceramah keagamaan oleh guru. Ceramah keagamaan di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, memperdalam pemahaman agama, dan mempererat nilai-nilai moral. Ceramah agama dapat memberikan landasan spiritual yang kuat, membimbing siswa dalam menghadapi tantangan hidup serta menumbuhkan rasa toleransi
dan penghargaan terhadap perbedaan. Ya, kita simpulkan dalam program keagamaan di sekolah adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada siswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang agama, membimbing mereka dalam menjalankan ibadah dan membentuk karakter yang kuat sesuai dengan ajaran agama. Untuk manfaat program keagamaan Selasa Legi yaitu siswa memiliki bekal spiritual yang kuat. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Siswa mampu berinteraksi sosial dengan baik sesuai dengan norma agama. Dan yang terakhir, terbentuknya generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Untuk kesimpulan program keagamaan di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan dukungan sekolah dan orang tua, program ini dapat menjadi landasan kokoh bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari pemaparan tadi mudah-mudahan akan menjadikan kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Dari pemaparan ini mungkin ada ya, kita akhiri orientasi di hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Pak Bowo atas seminar dan hasil laporannya. Monggo Bapak Ibu kami buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan hasil laporan yang dipaparkan oleh Pak Bowo tadi? Saya Bu. Oke, monggo Pak Bowo. Terima kasih atas waktunya Bu Karina selaku pembawa acara orientasi pada pagi hari ini. Nah, sesuai pemaparan program yang Pak Triwibowo sampaikan tadi yaitu Selasa Religi, itu pasti dilaksanakan di hari Selasa di awal pembelajaran. Tentu di program tersebut ada beberapa hambatan. Nah, yang saya tanyakan, hambatan apa saja yang dialami Pak Triwibowo selama melaksanakan Selasa Religi? Terima kasih Pak. Ya, hambatan yang akan dialami di dalam kegiatan Selasa Religi dapat bervariasi. Di antaranya contohnya kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan Selasa Religi dan terbatasnya waktu serta sarana dan prasarana. Semoga dengan hambatan-hambatan itu kita yang menerapkan program akan mengupayakan untuk lebih baik di selanjutnya. Itu. Terima kasih Pak Omar atas penjelasannya. Mungkin ada Sudah? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Ya. Baik, kami anggap cukup. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan dari mentor kepada Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai mentor sedikit memberi masukan untuk Bapak Triwibowo. Saran saya cuma kegiatan Selasa Religi ini sudah sangat bagus sekali. Perlu adanya kerjasama dari Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya guru agama saja, agar kegiatan keagamaan Selasa Religi ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, sekedar saran agar guru agama memilih materi-materi yang mana anak-anak suka.
atau anak-anak biasakan di dalam kegiatannya sehari-hari. Contohnya mengenai sholat, itu mungkin nanti di dalam minggu keempat, di situ saya lihat ada sholat pemaparan dari Bapak Ibu guru ya, dari guru agama. Di situ mungkin perlu nanti dijelaskan mengenai sholat dan artinya, sehingga anak-anak nanti dalam mempraktekkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kegiatan Selasa religi ini pembiasaannya betul-betul dilaksanakan anak didik di dalam kegiatannya sehari-hari. Demikian saran dari kami sebagai mentor. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mamat selaku mentor. Untuk selanjutnya penandatanganan berita acara dipersilakan kepada Pak Bowo selaku menti dan Pak Mamat selaku mentor. Ya, mohon tepuk tangannya. Terima kasih kepada Pak Bowo dan Pak Mamat. Semoga Bapak Ibu untuk rangkaian acara seminar dan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta USDN Mojosari oleh Bapak Bowo sudah selesai. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan berdoa kembali menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya untuk Bapak Ibu semuanya. Kami selaku pengisi dari seminar dan hasil laporan ini, mohon maaf apabila ada kekurangan.